Halo Shalom saudara, selamat siang. Apa kabar hari ini? Puji nama Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam acara Daily Bread. Ya, biarlah lewat Daily Bread pada hari ini kita terus maju di dalam kebenaran firman Tuhan dan bertumbuh di dalam Dia. Saudaraku yang kekasih, kita akan belajar bersama-sama dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35 dan juga ayat 48 sampai 58 ya. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan hari ini kita bertumbuh dan terus semakin kokoh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Saudara, tema kita pada hari ini adalah Yesus roti hidup. Sekali lagi, Yesus roti hidup. Mari kita baca bersama-sama dari ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudaraku, Yesus dengan terang menderang mengatakan kepada orang-orang yang banyak yang berkumpul mendengarkan pengajarannya pada saat itu, bahwa dia adalah roti hidup. Kemudian dia ulang lagi di dalam ayat 48, "Akulah roti hidup." Kemudian di dalam ayat yang ke-51 dia katakan lagi, "Akulah roti hidup yang turun dari surga." Jadi dia katakan kepada dunia ini, kepada kita juga ya saat ini, bahwa dialah roti hidup itu yang turun dari surga. Kita melihat di sini ketika dia katakan roti yang turun dari surga, mengingatkan kita kepada satu peristiwa di mana bangsa Israel, nenek moyang bangsa Israel, mereka ada di padang gurun. Dan kemudian supaya mereka bisa hidup, menyambung hidup mereka, setiap hari Tuhan menurunkan roti dari surga yang disebut mana. Sebab itu di dalam ayat yang ke-51 di sini dikatakan bahwa "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga." Jadi dialah mana itu, roti yaitu mana itu yang sebenarnya. Di dalam perjanjian lama ketika bangsa Israel makan roti mana, itu hanyalah gambaran yang sesungguhnya. Itu gambaran mengenai Tuhan Yesus. Ya, roti atau mana di padang gurun itu hanya untuk memberi kehidupan secara jasmani ya. Tetapi sekarang mereka semuanya sudah mati, sudah tiada ya. Tetapi yang sesungguhnya yang Tuhan katakan di sini itu adalah roti hidup yang membawa kehidupan yang kekal ya. Dan itu akan membawa hidup yang kekal sampai selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Nah, Tuhan Yesus katakan, "Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi." Nah, saudara, di sini ada dua benda, yaitu yang pertama makanan, roti, dan kemudian air ya. Sehingga dia katakan, "Kalau kamu datang kepadaku, kamu tidak akan lapar lagi, dan kemudian kamu tidak akan haus lagi." Setiap kita membutuhkan makanan, roti setiap hari, dan kemudian kita juga membutuhkan air setiap hari untuk hidup kita. Saudara, tanpa kedua benda ini maka kita tidak akan bisa melangsungkan kehidupan kita di dunia ini. Itu juga yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Tanpa memiliki Tuhan Yesus, tanpa datang kepada Tuhan Yesus, tanpa percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara dan saya tidak akan ada kehidupan, tidak akan ada hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Nah, saudara, kita melihat di sini ada satu kebutuhan manusia yang betul-betul hakiki. Kebutuhan itu adalah kebutuhan tak terbatas, kebutuhan yang kekal. Apa itu? Kebutuhan secara rohani ya. Saudara, Pascal pernah mengatakan bahwa di dalam diri manusia itu ada yang kosong. Dan kekosongan ini tidak dapat diisi oleh apapun juga selain daripada Tuhan Yesus sendiri. Saudara, ada banyak orang ingin mengisi hal-hal kekosongan di dalam jiwanya, dalam rohnya itu untuk dengan mengisi dengan hal-hal duniawi. Mungkin mereka berpikir dengan mempunyai harta yang banyak ya, mereka akan memenuhi jiwa dan roh mereka akan terpuaskan. Tetapi apa yang terjadi, semakin banyak harta mereka juga
mereka juga belum merasa puas. Dan mungkin mereka berkata, mungkin dengan wanita-wanita, dengan hidup seksual dan bebas dan sebagainya, mereka akan mengalami kepuasan batin. Ternyata juga tidak. Semakin mereka ingin memuaskan batin mereka, semakin ingin mereka memuaskan roh mereka, bahkan semakin mereka haus, bahkan semakin lapar. Oleh sebab itu saudara, yang namanya daging ini tidak akan pernah menjadi puas. Ada juga orang ingin memuaskan batin mereka, ingin mengalami damai dan sebagainya. Mereka lari ke minuman-minuman keras, mereka lari ke obat-obat narkoba dan sebagainya. Dan bermacam-macam usaha manusia untuk memuaskan batin, untuk memuaskan roh mereka. Tetapi semakin mereka berusaha, semakin mereka mencari, semakin mereka haus dan tak pernah terpuaskan. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan jelas mengatakan, apapun di dunia ini tidak akan dapat membuat saudara kenyang secara rohani, tidak akan membuat saudara lepas dari dahaga akan rohani. Oleh sebab itu jelas Yesus katakan, kalau kamu datang kepadaku dan percaya kepadaku, kamu tidak akan pernah lapar lagi dan kamu tidak akan haus lagi. Nah saudaraku yang kekasih, mari kita melihat di sini apa yang dimaksudkan dengan Tuhan Yesus ini, dengan roti ini. Apa yang dimaksudkan Yesus dengan roti ini? Roti ini itu adalah tubuhnya sendiri yang telah dipecah-pecahkan untuk disalib di atas Golgota. Nah saudara, kita melihat di sini di dalam Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26, kita baca ayat yang ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jadi roti itu menggambarkan tubuh Tuhan Yesus sendiri yang telah dipecah-pecahkan. Yesus itu adalah roti yang turun dari sorga. Dia itu adalah firman yang menjadi daging. Kenapa dia harus jadi daging? Dia sebagaikan roti yang dipecah-pecahkan. Dipecah-pecahkan untuk keselamatan, untuk penebusan dosa manusia. Ketika dia disalib, sebelum dia naik ke salib, dia dicambuk sebanyak 39 kali. Kemudian dia dimahkotai duri. Kemudian dia dipaku tangannya, kakinya. Dan kemudian dia ditombak lambungnya ya. Ditombak lambungnya. Nah saudara, kita melihat di sini bahwa tubuh Yesus terpecah-pecah ketika dia ada di atas kayu salib. Nah semuanya itu untuk saudara dan saya, supaya kita mendapatkan pengampunan dosa dan mendapatkan hidup yang kekal. Nah Yesus juga mengatakan di dalam ayat 27, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah karena semua dari cawan ini, kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi Tuhan Yesus katakan roti itu adalah tubuhnya sendiri. Dan kemudian cawan itu adalah darahnya sendiri. Di atas kayu salib tubuhnya dipecah-pecahkan. Di atas kayu salib darahnya tercurah. Tetapi di atas kayu salib dia katakan, saudara, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus juga katakan di sini, darah perjanjian, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Lewat tubuh Yesus, lewat darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, orang-orang yang percaya kepadanya mendapatkan pengampunan dan mendapatkan hidup yang kekal. Kita kembali lagi kepada Yohanes pasal yang ke-6 tadi. Mari kita kembali kepada Yohanes pasal yang ke-6. Nah, kita melihat sekarang di dalam ayat yang ke-49. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati, saudara. Jadi di sini jelas bahwa nenek moyang bangsa Israel telah makan mana yang turun setiap hari dan mereka sudah mati.
tetapi roti kehidupan mana yang sesungguhnya itu Yesus sendiri. Di dalam ayat yang ke-50, inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Jadi saudara, kalau nenek moyang mereka sudah mati makan mana secara jasmani, tetapi kalau kita makan roti daripada Tuhan Yesus, kita tidak akan mati. Ayat yang ke-51, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi dia katakan, dia mengulang lagi, kalau kamu makan daripadaku, dia makan roti itu, makan daging Tuhan Yesus, maka kamu tidak akan mati selamanya. Ayat 52, saudara, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan daging kepada kita untuk dimakan? Nah, orang-orang Farisi yang mendengar pada saat itu bingung, ya. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus sedang mengajarkan kanibal, bukan, ya. Bukan dagingnya yang disuruh makan, bukan itu. Ini adalah satu lambang simbol bahwa tubuhnya itu sudah diserahkan di atas kayu salib, ya, dipecah-pecahkan sebagai roti. Dan itu artinya kalau percaya kepada kematian Tuhan Yesus, kalau percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus, maka orang itu akan mendapat hidup. Di dalam ayat yang ke-53, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darah, kamu tidak mempunyai hidup di dalammu. Nah, saudara, di sini dikatakan kalau kamu tidak makan tubuhku, kalau kamu tidak minum darahku, maka kamu tidak punya hidup di dalam dirimu. Ayat yang ke-54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, saudara, kalau kita artinya makan dan minum itu, kalau kita datang kepada dia dan kita percaya, kita mengakui dosa-dosa kita, kita menerima dia masuk dalam hati kita dan menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, itu sama artinya kita makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus. Dan janji Tuhan di sini dikatakan, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Kita akan mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Maka saudara, kita akan dibangkitkan. Mungkin nanti kita semuanya akan mati, dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang telah makan daging Yesus, yang telah minum darah Yesus, pada suatu ketika nanti, ketika Tuhan Yesus datang di akhir zaman nanti, kita akan dibangkitkan. Orang-orang yang sudah mati akan dibangkitkan, dan kita juga akan mendapatkan tubuh yang baru dan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, saudara, jelas di sini ayat ke-55 dia ulang lagi, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Itu artinya daging dan darah Yesus itu benar-benar makanan dan minuman secara rohani. Itu artinya tidak ada makanan dan minuman di luar daripada daging dan darah Yesus. Untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, untuk mendapatkan hidup dalam kerajaan surga, mau tidak mau, dan itu harus makan dan minum darah Yesus. Harus datang kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat ke-57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku dan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu. Mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Puji nama Tuhan, saudara. Barang siapa makan roti, yaitu Yesus sendiri, kalau minum darah Yesus sendiri, percaya kepada Yesus, kita akan hidup untuk selama-lamanya. Bahkan di sini dikatakan, kamu tidak akan haus lagi, kamu tidak akan lapar lagi. Tuhan Yesus pernah berkata hal yang sama kepada
kepada seorang perempuan, yaitu perempuan Samaria. Saudara, perempuan Samaria ini adalah perempuan yang boleh dikatakan adalah perempuan yang tidak baik. Dan dia terkenal manusia atau perempuan yang berdosa di Samaria, di kotanya itu. Oleh sebab itu, saudara, ketika dia mau mengambil air, dia ambil itu di siang-siang hari di mana orang-orang ya tidak ada melihat dia. Dia begitu terkucil, dia begitu tidak dipandang mata oleh orang-orang yang ada di kampungnya. Tetapi Tuhan mengasihi perempuan ini. Tuhan mau menyelamatkan perempuan itu. Oleh sebab itu dia mendatangi perempuan itu, dia menjumpai perempuan itu di mana perempuan itu setiap hari mengambil air di sumur Yakub. Tuhan Yesus duduk di situ dan ketika perempuan itu datang dia melihat Yesus. Dan kemudian dengan singkat Tuhan Yesus katakan bahwa kalau kamu minum air dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tetapi kalau kamu minum air yang akan kuberikan, kamu tidak akan haus lagi. Nah, itu dapat kita lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat. Kita baca di dalam ayat yang ke-13 di sini dikatakan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudaraku yang kekasih, dia bilang kepada perempuan ini, ya, kalau kamu minum air daripadaku, kamu tidak akan haus lagi. Tuhan Yesus tahu persis bagaimana kehidupan perempuan ini. Perempuan ini adalah perempuan yang tidak mengalami kepuasan dalam hidupnya. Tuhan Yesus tanya, di mana suamimu? Dan dia katakan, aku tidak punya suami. Benar katamu, tetapi orang atau suami yang kamu tinggal itu bukan suamimu. Dan itu sudah 6 ya, suami yang ke-6 saudara. Itu artinya bahwa perempuan ini betul-betul tidak mempunyai kepuasan hidup, tidak mempunyai arti kehidupan ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mau datang, dia mau memberikan arti hidup bagi perempuan ini, yaitu dengan memberikan kehidupan yang kekal lewat dirinya sendiri. Ketika perempuan ini percaya, saudara, ketika perempuan ini bertobat dan percaya, dan akhirnya saudara, perempuan ini pergi ke kota dan kemudian dia menceritakan tentang Tuhan Yesus. Seluruh kotanya percaya dan juga menerima kehidupan yang daripada Tuhan Yesus. Tidak peduli bagaimana kehidupan masa lampau saudara, bagaimana keadaan gelap sekalipun kehidupan saudara, ketidakpuasan saudara dalam mencari Tuhan. Tetapi saudara, datanglah kepada Yesus pada hari ini, maka engkau akan mendapatkan kepuasan yang sejati di dalam Dia. Saudara yang kekasih, kita lihat di sini dan saya mau tantang kepada saudara. Kita membutuhkan roti hidup itu setiap hari. Saudara, kita juga membutuhkan roti hidup itu setiap hari untuk kehidupan rohani kita. Sebagai orang yang percaya, kita membaca firman Tuhan setiap hari. Kita menyerahkan hidup kita setiap hari kepada Tuhan Yesus. Tapi bagi mereka yang belum mendapatkan roti hidup ini, pada hari ini, jam ini saya mau tantang saudara. Mari buka hati saudara untuk menerima roti kehidupan itu. Sehingga saudara akan mendapatkan hidup yang kekal. Saudara, Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya air itu akan memberikan kepadanya menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kehidupan yang kekal. Saudara, ada sukacita yang mengalir dalam kehidupan kita oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu seperti mata air dalam hidup kita yang memberikan kepada kita damai, sejahtera, sukacita, dan memberikan kehidupan yang bermakna sehingga kita boleh hidup berkelimpahan di dalam Dia. Oleh sebab itu saudara, mari kita mengucap syukur untuk
roti kehidupan yang sudah diberikan kepada kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk roti kehidupan itu Yesus sendiri, sehingga kami mendapatkan kehidupan yang baru dan hidup yang penuh dengan arti. Dan kami mau berdoa bagi mereka yang sedang haus sekarang, yang hidup mereka hampa, tidak tahu tujuan kemana. Biarlah pada hari Engkau jamah lewat kebenaran firman Tuhan, supaya mereka boleh makan roti kehidupan, yaitu Engkau sendiri, dan mereka boleh diselamatkan dan boleh dipuaskan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, puji nama Tuhan. Jangan lupa subscribe dan juga kasih komen, dan saya akan menjawab sebisa saya ya. Biarlah Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap semangat dan jaga kesehatan. Amin.